Hikam, silakan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Terima kasih Hikam, silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah ya, sehat semua. Oke, pada hari ini Ibu akan mengabsen dulu. Asifa, Bentar, Dea, Eni, Fadila, Meida Nazwa, Mei Syadifa, Muhammad Habrizi, Muhammad Hikam, Muhammad Senopati, Mutia Apriliana, Octavia, Raisa, Rizky Setia, Tia Apriani. Iya, alhamdulillah berarti hadir semua. Alhamdulillah ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Tia untuk memimpin.
Terima kasih anak-anak, silahkan duduk kembali. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menyampaikan materi pelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali ya materi pelajaran sebelumnya, pelajaran IPAS di bab 2, yaitu tentang ayo mengenal siklus pada makhluk hidup, pada hewan dan tumbuhan. Nah, pada hari ini kita pun akan belajar mengenai makhluk hidup tersebut ya. Namun sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini. Pembelajaran IPAS bab 3 kelas 3, hidup bersama alam, topik para penghuni alam, ekosistem dan macam-macam ekosistem dan anggotanya. Tujuan pembelajarannya adalah, ya bisa kalian lihat ya, tujuan pembelajaran hari ini ada 4 yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik bisa mendeskripsikan perbedaan individu, populasi, dan komunitas. Yang kedua, peserta didik bisa mendeskripsikan arti ekosistem. Dan tujuan pembelajaran ketiga, peserta didik mengetahui macam-macam ekosistem. Yang keempat, peserta didik mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik pada sebuah ekosistem. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, hari ini kita akan belajar IPAS bab 3 ya. Setelah Ibu bilang tadi, di bab 3 ini akan membahas tentang para penghuni alam. Namun ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta kalian siapkan buku pelajaran IPAS-nya. Silakan kalian keluarkan. Sebelum ke materi, Ibu ada pertanyaan yang harus kita jawab. Dan pertanyaan ini ya berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Oke ya. Pertanyaannya yang pertama, siapa saja yang tinggal di sebuah lingkungan? Yang kedua, apa itu ekosistem? Pertanyaan yang ketiga, apa saja komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem? Nah, anak-anak, kalian bisa tidak menjawab pertanyaan ini? Tidak kan? Tidak ya? Bisa belum? Belum. Nah, supaya bisa menjawab pertanyaan ini, silakan kalian buka buku siswa IPAS kalian di halaman 59. Ya, 59. Di sana ada materi hidup bersama alam dengan topik para penghuni alam. Silakan kalian literasi halaman 59 sampai 64. Ya, dibaca dulu ya. Kalian baca dan amati.
sekali setelah membaca, gambarnya juga diamati ya. Kalian perhatikan ada gambar apa saja di buku siswa tersebut. Bagaimana? Literasinya cukup? Cukup ya? Nah anak-anak, agar menambah pemahaman kita terhadap materi di bab 3 ini, Ibu ada video pembelajaran. Video ini berkaitan dengan materi pelajaran kita hari ini. Ya, silakan kalian lihat, amati dan perhatikan. Nanti Bu Nuni akan banyak pertanyaan ya, dan jawabannya ada di dalam video pembelajaran. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Masih dengan saya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar materi IPA kelas 3 SD bab 3 hidup bersama alam. Tapi sebelum kita lanjutkan video kali ini, jangan lupa ya teman-teman untuk like, share, and subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, kita mulai dari topik yang pertama adalah topik A, para penghuni alam. Makhluk hidup berbagi tempat tinggal dengan makhluk hidup yang lain teman-teman. Mereka hidup berdampingan dalam suatu tempat yang disebut dengan lingkungan. Selain itu juga ada benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Jadi di dalam lingkungan itu ada makhluk hidup dan ada juga makhluk tidak hidup atau benda mati. Gitu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas ya teman-teman. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup itu disebut dengan habitat teman-teman. Jadi ini satu makhluk hidup bisa kita sebut sebagai individu. Jadi kalau seekor ikan, seekor burung itu nanti disebut sebagai individu karena cuma satu. Lalu, jika makhluk hidup sejenis berkelompok kita sebut sebagai populasi ini. Jadi kumpulan-kumpulan beberapa ikan ini disebut dengan populasi. Nanti kumpulan-kumpulan misal 5 ekor burung itu disebut dengan populasi burung. Jadi teman-teman bisa membedakan ya antara individu dan populasi. Oke, kita lanjutkan. Pada suatu habitat, jika sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan disebut sebagai komunitas. Ini gambar komunitas ya teman-teman. Ada ikan, ada katak, kemudian ada kecebong, ada burung, ada batu, ada rumput. Itu merupakan komunitas. Lalu, hubungan antar komunitas makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan disebut dengan ekosistem.
Ini yang namanya ekosistem teman-teman, perpaduan atau hubungan antara makhluk hidup dan benda tidak hidup. Jadi ini makhluk hidupnya kan ada ikan, kemudian ada kata, ada burung, ada tumbuhan, itu sebagai makhluk hidup. Sementara benda matinya itu ada tanah, kemudian ada air, dan ada batu, teman-teman. Jadi yang paling kecil individu, kemudian kumpulan beberapa individu namanya populasi, kemudian ada komunitas, dan yang terakhir ada ekosistem. Bisa membedakan ya teman-teman? Oke, bagus sekali. Materi berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem sawah, di mana di dalam ekosistem sawah ini terdapat beberapa komponen teman-teman. Mulai dari ini ada sapi sebagai bisa juga digunakan untuk membajak sawah. Lalu di dalam ekosistem sawah juga ada ular, rumput, tumbuhan, kemudian ada tanah, dan lain sebagainya. Lalu ekosistem yang kedua adalah ekosistem danau, komponen atau makhluk hidup dan benda tidak hidup atau benda mati yang terdapat di ekosistem danau. Dari gambar ini ada kapak makhluk hidupnya, kemudian ada ikan, lalu ada capung, ada tumbuhan, pohon, rumput, dan ini ada bunga teratai juga ya teman-teman. Sementara benda matinya itu ada air, kemudian ada batu, ada udara, ada matahari, dan ada tanah. Itu adalah komponen dari ekosistem danau. Lalu berikutnya ada ekosistem hutan. Berdasarkan gambar, dalam ekosistem hutan ini apa saja komponennya teman-teman? Ya, ada tupai, ada burung, ada kera, ada rusa, ada tumbuhan. Ini sebagai makhluk hidupnya. Sementara benda matinya itu ada tanah, udara, dan sinar matahari. Kita lanjutkan ke contoh ekosistem berikutnya adalah ekosistem laut. Di gambar yang merupakan makhluk hidup apa saja teman-teman? Ya, ada bintang laut, ada ikan, ada kura-kura, ada terumbu karang, begitu. Sementara benda matinya itu ada air, kemudian ada pasir. Bisa dipahami ya? Ya. Kita lanjutkan ke contoh ekosistem padang rumput. Dalam gambar, komponen makhluk hidup pada ekosistem padang rumput itu ada tumbuhan, kemudian ada beberapa hewan di sini seperti singa, zebra, kemudian ada gajah, jerapah, dan burung. Sementara komponen yang merupakan benda matinya itu ada batu, air, sinar matahari, dan udara, teman-teman. Dan contoh ekosistem yang terakhir yaitu ekosistem gurun. Berdasarkan gambar yang merupakan komponen makhluk hidup itu ada kaktus, rumput, lalu ada unta ya teman-teman. Dan yang merupakan benda matinya itu pasti ada pasir atau gurun itu sendiri, kemudian ada batu, ada udara, dan matahari. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke materi komponen biotik dan abiotik. Di alam, makhluk hidup disebut sebagai komponen biotik teman-teman. Namun untuk benda-benda alam lainnya yang bukan makhluk hidup atau benda mati maksudnya, itu kita sebut dengan komponen abiotik. Contoh dari komponen abiotik itu ada tanah, matahari, air, udara, dan benda-benda alam lainnya. Kalau dari contoh yang ada di gambar ini teman-teman, kira-kira mana ya yang termasuk komponen biotik atau yang merupakan makhluk hidup? Ya, benar sekali, ada kera, kemudian ada pohon, lalu ada rumput. Ini merupakan komponen biotik ya teman-teman. Lalu komponen abiotiknya apa saja atau benda matinya? Iya, benar sekali. Benda mati yang ada di gambar ini itu ada batu dan tanah, serta ada udara juga ya teman-teman. Jadi diingat, komponen biotik itu adalah yang berupa makhluk hidup. Kalau komponen abiotik itu yang benda mati. Oke teman-teman, paham ya? Kita lanjutkan materi berikutnya. Ini ada 3 gambar teman-teman, kalian perhatikan ya. Kita bahas dari gambar yang pertama.
Ada komponen-komponen yang hanya ditemukan di ekosistem tertentu, teman-teman. Misalnya ini kan gambar ekosistem laut ya. Dalam ekosistem laut ini, komponen yang bisa ditemukan atau yang hanya dapat ditemukan di ekosistem laut itu berupa pasir, batu karang, air asin, dan bintang laut, teman-teman. Di tempat lain seperti di danau itu kita tidak bisa menemukan bintang laut karena hanya ada di ekosistem laut atau ekosistem pantai. Begitu ya teman-teman. Lalu di gambar yang kedua ini merupakan apa namanya teman-teman, gambar tentang beruang kutub yang hanya dapat ditemukan di wilayah kutub utara dan Antartika. Pada wilayah ini pun ditemukan komponen abiotik atau benda matinya itu berupa salju, teman-teman. Lalu di gambar yang ketiga ini adalah gambar dari teratai dan enceng gondok yang hanya bisa ditemukan di ekosistem danau ataupun air tawar. Nanti coba kalian cek di sekitar lingkungan kalian kira-kira yang termasuk komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik yang termasuk benda mati apa saja ya, kalian bisa membedakan atau tidak. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke topik B. Setiap komponen memiliki peran. Ya, video pembelajarannya cukup sampai di situ. Sudah dilihat tadi ya? Gimana? Lebih paham lagi ya dengan materi yang akan kita pelajari pagi hari ini ya. Kalian sudah lihat literasi, melihat video pembelajaran ya. Nah, sekarang ibu ini tanya nih, apa sih yang telah kalian baca dan kalian tonton di video tadi? Membahas tentang apa sih tadi? Tentang apa? Para penghuni alam. Ya, para penghuni alamnya itu ada yang makhluk hidup, ada yang makhluk tak hidup atau benda mati. Ya, oke. Kalian lihat di buku siswa kalian halaman 60 ya. Ya. Di sana ada gambar ikan. Ya. Gambar apa? Ikan. Itu gambar yang pertama ikannya ada berapa? Berapa? 1. Kalau hanya ikannya ada 1 berarti dia hidupnya hanya sendiri atau disebut dengan individu. Ya, betul sekali. Kalau ikannya ada berempat, kira-kira disebut apa? Populasi. Oke. Itu populasi ada kumpulan beberapa ikan. Kalau ada ikannya, ada katak, ada rumputnya, itu disebut apa? Iya, betul sekali, disebut komunitas ya, kumpulan dari beberapa jenis makhluk hidup menjadi satu disebut komunitas. Nah, di gambar itu ada lagi, ada makhluk hidupnya, ada makhluk tak hidupnya. Ya, makhluk hidupnya ikan, katak, ya kan? Ada rumput, di sana ada airnya, ada tanah. Itu disebut apa? Betul sekali, disebut ekosistem. Tepuk tangan buat kita semua. Pintar-pintar semua anak ibu ya. Berarti sudah paham nih ya. Ya, oke. Nah, di sana, sudah ada ya penjelasan tentang ekosistem. Ya, nah. Berarti kita sudah bisa nih menjawab pertanyaan yang tadi ibu tulis, ya. Oke ya. Siapa saja yang tinggal di sebuah lingkungan? Nah, kita kasih contoh di lingkungan sekolah saja. Yang makhluk hidupnya dulu, siapa? Siapa? Siapa ikan? Murid. Siapa lagi? Gurunya, tepuk tangan, betul. Murid, gurunya. Selain itu ada lagi makhluk hidupnya apa Fadila di sekolah kita? Hewan. Apa aja? Ayam. Terus
Kucing terus yang kecil? Semut. Iya, tepuk tangan buat Fadila. Betul sekali ya. Nah, selain makhluk hidupnya, di sekolah kita ada makhluk tak hidupnya. Tapi itu benda alam. Kira-kira apa, Okta? Di sekolah kita ada apanya makhluk tak hidupnya? Apa? Sebutin aja Okta. Yang di sekolah kita makhluk tak hidupnya apa? Tanah. Tanah ya, betul ya. Apalagi? Coba. Udara Bu. Apa? Udara. Udara. Coba yang tengah. Yang tengah belum ibu tanya ya. Sebentar ya. Coba ini ibu pengen bertanya sama Dea. Benda tak hidupnya di sekolah kita ada apa saja? Batu betul. Sifat? Air. Ada air ya? Kita punya sumur di sekolah. Di dalam sumur ada airnya. Betul, tepuk tangan. Oke, berarti sudah paham nih ya. Nah, pertanyaan kedua. Apa itu ekosistem? Di sekolah itu ada guru, ada muridnya, ada tumbuhan, ada batu, udara, tanah. Jadi apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan tak hidup yang tinggal dalam satu lingkungan. Ya, harus tahu membedakannya. Kita harus bisa membedakannya. Yang ketiga, apa saja komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem? Tadi sudah kalian sebutkan semua. Yang biotik itu makhluk hidup. Yang abiotik makhluk mati atau tak hidup. Ya, bedanya cuma BA, biotik hidup, abiotik mati. Udah gitu aja. Paham? Apa kalian sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kalian silakan ya, ibu bentuk kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Silakan buka halaman 64. 64 ya. Di sana ada macam-macam ekosistem. Ekosistem sawah, danau, hutan, gurun, padang rumput, laut. Ibu minta setiap anggota kelompok menulis komponen yang ada di dalam ekosistem. Silakan kalian tulis sebanyak-banyaknya, tapi harus ada di dalam gambar ya. Kalau nggak ada dalam gambar jangan ditulis. Paham? Silakan kalian diskusi. Ya, silakan kalian diskusi. Ibu kasih waktu 10 menit. Jadi agak lama. Kalian harus teliti sebagus mungkin hasil diskusinya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kalau ada kesulitan boleh nanya. Ya, Bu, ini gambar apa sih Bu? Kok kecil banget nggak kelihatan? Ini kera apa kuda ini? Ya, awas kebalik nanti ya. Gambarnya saja. Dalam gambar itu ada apa aja? Gambarnya aja. Gambarnya ada apa aja? Ini apa nih? Tapi ya. Berbeda dua.
keras ya. Nanya sama temennya, kalau nggak jelas saya gambar apa sih? Kok saya melihatnya kayak cerdas, itu bukan. Nah, ada yang mati. Jangan sampai ketinggalan komponennya ya. Kalian teliti. Ya. Coba dengarkan. Ngantuk tidak? Hah? Oke, biar menambah semangat, matanya masih melek, ya, badannya masih segar, tetap semangat belajar. Kita berdiri semua dulu buat ice breaking. Yo, nah, berdiri semua. Turunkan dulu pulpennya, ya. Oke. Aisyah, goyang pinggulnya ya, ya. Kita main buka tutup, ya. Kalau senyum senyum beneran, ketawa, hahaha, lepasin aja ketawanya, oke? Oke, yuk coba buka tutup, bertepuk tangan plok-plok, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, sambil tersenyum hihi, digulung-gulung, sambil tertawa lepas. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, biar lebih semangat belajarnya ya. Boleh. Raisa mau nanya apa sayang? Pasti gambarnya bingung. Itu namanya rusa. Oke. Bentar lagi ya waktunya ya. Setelah itu kita bahas. Nanti ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Ada yang bingung lagi? Boleh bertanya kalau kurang jelas melihat gambarnya. Cukup ya? Kita bahas bersama-sama nak? Dah, cukup. Silakan letakkan penanya dulu.
Oke. Anak-anakku sekalian, tadi ibu menyuruh kalian untuk mengamati gambar, ya, mengamati gambar di macam-macam ekosistem. Di dalam gambar ada berapa macam, Nak? 6. Ya, coba ada ekosistem apa saja hingga itu sebutkan. Ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem danau, ekosistem gurun, ekosistem laut. Oke, tepuk tangan buat Hika. Betul sekali. Macam-macam ekosistem di sana ada 6 yang telah disebutkan oleh Hika tadi. Ibu mau nanya ini sama-sama kelompok 2. Sama Eni. Coba Eni lihat ekosistem sawahnya. Oke. Ibu minta kamu sebutin makhluk hidupnya, Nak. Ya, apa saja? Oke, kata Eni ada ular, ada pohon, ada sapi. Betul? Betul, tepuk tangan buat Eni. Oke, itu komponen biotik. Sekarang ke kelompok 3. Ekosistem gurunnya, Najwa. Lihat gurunnya. Oke, perhatikan ya. Ekosistem gurun. Yang abiotik berarti benda matinya, Najwa. Coba sebutkan, Nak. 1. Pasir, udara, matahari. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan buat Najwa. Ya, berarti kalian sudah paham ya. Dalam ekosistem itu ada 2 komponen, biotik dan abiotik. Sudah bisa membedakannya, makhluk hidup dan benda matinya. Ya, sudah paham ya anak-anak ya? Oke, setelah ini ibu akan membagikan LKPD. Ya, nanti LKPD itu akan ibu nilai dan ibu lihat kelompok mana sih yang lebih tepat menjawab tugas dari ibu. Oke? Ya, silakan kalian siapkan alat tulisnya, ibu bagikan lembar LKPD-nya. Ini buat kelompok 1. Silakan dikerjakan, dicari jawabannya apa sih? Ini kelompok 3. Ya, silakan berdiskusi. Coba lihatin ke temannya, apa sih soalnya, dilihat gitu. Ini apa sih Ibu Nuni ini ngasih tugas ini apa gitu, dilihat. Diskusi, tanya sama temennya. Tadi kamu nemu apa gitu? Ya, jawabannya saja di sini. Kalian tulis jawabannya saja. Harus kalian teliti ya. Sesuai dengan pertanyaan yang lengkap, isinya sebanyak mungkin kalian sebutkan. Jawabannya saja yang kalian tulis. Waktunya 10 menit ya anak-anak. Kalian jawab sebaik mungkin. Kasih jawaban sebagus mungkin. Harus lebih bagus dari kelompok lain. Kalian tunjukkan bahwa kalian sudah paham dengan materi yang ibu berikan. Paham ya? Oke, coba biar semangat. Sambil duduk, tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus sekali.
Nanti siap-siap perwakilan dari setiap kelompok buat presentasi ke depan, ya, ditunjuk temannya. Yang ngomongnya jelas, harus tegas, ya. Anak-anak sudah belum? Kelompok 3 katanya sudah. Kelompok 1 dan 2 bagaimana? Ya, sebentar lagi ya. Setelah ini siap-siap setiap kelompok untuk presentasi ke depan. Tulisnya agak dipercepat, jangan sampai tertinggal. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 2 bagaimana? Sedikit lagi ya? Ya, ibu tunggu sebentar lagi. Kelompok 1 sudah ditunjuk, siapa yang mau presentasi? Ya, oke, Hikam. Kelompok 3 Tia, oke. Kelompok 2 siapa nanti? Tia, oke, siap-siap ya. Cukup ya? Oke? Cukup? Sudah selesai? Sudah ya? Oke, kita bahas. Nanti hasilnya dikumpulkan, tapi sebelum dikumpulkan bacakan dulu biar temannya tahu ya pertanyaan dan jawaban hasil diskusi kalian.
Oke, kelompok 1 silakan Ika maju ke depan. Tepuk tangan dulu kan. Oke. Mas Ika, saya wakili di kelompok 1. Pertanyaannya, komponen apa saja yang ada di ekosistem sekitar sekolah kalian? Jawab komponen biotik dan komponen abiotik. Nomor 2, sebutkan komponen biotik dan komponen abiotik yang ada di sekitar sekolahmu. Jawab komponen biotiknya antara lain ada tanaman pohon, pisang, pohon kelapa, jambu, air, dan masih banyak tanaman lainnya. Lalu komponen abiotiknya antara lain ada gedung sekolah, tanah, batu, matahari, udara, dan teman. Ibu ambil ya LKPD-nya. Baiklah anakku, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Kedengaran nggak tadi? Dengar ya. Ibu bahas sekalian biar kalian tahu komponen apa saja yang ada di ekosistem di sekitar sekolah kalian. Ada komponen biotik dan abiotik. Benar? Ya, berarti ada 2 komponen, makhluk hidup dan tak hidup. Pertanyaan kedua, sebutkan komponen biotik dan komponen abiotik yang ada di sekolahmu. Katanya kelompok 1, komponen biotiknya ada pohon pisang. Benar nggak sih? Ada ya? Ada di kelas bawah. Oke. Pohon kelapa? Ada? Ada. Jambu air? Ada ya? Oh, berarti kelompok 1 benar-benar melihat, mengamati ya. Lalu komponen abiotiknya antara lain ada gedung sekolah, ada tanah, ada batu, matahari, udara, dan taman. Betul ya? Kasih tepuk tangan hasil diskusi kelompok 1. Kalian keren, keren, keren. Oke, Ibu ambil lagi ya metodenya. Kelompok 2. Oke, silakan Dea. Kasih tepuk semangat dulu buat Dea. Tepuk tangannya mana? Suaranya yang keras Dea ya. Kasih tahu ini hasil diskusi kelompok 1. Oke? Saya Dea, mewakili kelompok 2. Pertanyaannya, 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem. Jawab, ekosistem adalah hubungan antara komunitas makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan. 2. Ekosistem apa saja yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Jawab, ekosistem desa, ekosistem sawah, ekosistem hutan, dan ekosistem sungai. Kasih tepuk tangan lagi buat hasil diskusi kelompok 2. Betul sekali ya. Di sini sudah jelasin apa itu ekosistem. Sudah bisa. Terus ekosistem apa saja yang ada di tempat tinggalmu. Nah, ini tadi belum dibahas. Di sekitar lingkungan kita ya, Nak. Itu ada ekosistem desa, ekosistem sawah, betul, ekosistem hutan dan sungai. Sekarang Ibu tanya, Rantau Dijang ada sungainya enggak? Ada. Ternyata Rantau Dijang ada ekosistem sungainya ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Sebutkan namanya, perwakilan dari kelompok berapa? Jelaskan apa saja yang nama saya tidak. Saya dari kelompok 3. Jelaskan apa saja yang dimaksud dengan komponen. Jawab, komponen adalah bagian dari keseluruhan yang ada di dalamnya. 2. Komponen apa saja yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Jawab, komponen biotik seperti manusia, hewan-hewan, tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah dan
Masih banyak lainnya komponen abiotik seperti udara, matahari, tanah, batu, dan masih banyak komponen abiotik lainnya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oh, ya hasil diskusinya dia. Ibu ambil ya. Ya, dikumpulkan kembali. Oke, setelah Ibu mendengarkan hasil diskusi dari 3 kelompok, menurut Ibu jawaban kalian semua bagus. Tepuk tangan. Oke. Terus kalau tadi Ibu keliling ngelihat kerjasamanya bagaimana sih ya, Ibu lihat ya. Ternyata Ibu lihat yang banyak kerjasama ini kelompok 2. Berarti kelompok 2 lebih bagus. Tepuk tangan. Ya, karena tadi kerja kelompoknya bareng-bareng, nah, diskusi dengan temannya. Kalau hasilnya sudah bagus semua. Jadi tepuk tangan buat kita semua. Ya. Berarti kalian sudah sangat paham dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Oke ya, setelah presentasi anak-anak dan Ibu telah menganalisis, mengevaluasi ya, Ibu harap apa yang kalian pelajari hari ini kalian ingat ya, kalian pahami ya, karena ilmu itu sangat berguna nak, ya, terutama IPAS karena kita berhubungan dengan lingkungan alam. Dimanapun kita tinggal, kita berhubungan dengan namanya hewan, tumbuhan, ya, dengan ekosistem lainnya. Makanya kita harus menjaga lingkungan supaya tetap terjaga, hewan tidak punah. Oke ya, oke cukup. Oke, setelah ini Ibu mau bertanya, kira-kira nih siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Apa sih yang sudah kalian pelajari? Saya mau menyimpulkan ini Bu, saya belajar ini. Siapa coba tunjuk tangannya? Oke, Fadila boleh. Nanti boleh Dea juga ya, siap-siap Dea. Oke, Fadila Ibu mau tanya, setelah kamu mempelajari materi yang Ibu berikan tadi, ya, apa yang sudah kamu dapat? Coba sebutkan. Tentang macam-macam ekosistem, ada ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem sungai. Iya. Tepuk tangan buat Fadila. Kata Fadila, saya belajar tentang ekosistem. Ada ekosistem hutan, sungai, hutan, dan masih banyak lainnya. Si Dea mau juga? Yuk Dea sini. Dea berdiri sini, boleh maju ke depan. Sini dulu sini, gak apa-apa. Ya. Ya. Oke, Dea setelah belajar materi IPAS, apa sih yang Dea dapat hari ini? Coba, pelajaran apa saja yang diperoleh? Tentang ekosistem Ekosistem sungai. sungai. Ada apa aja sih tadi? Apa? Di dalam sungai ada apa aja? Ikan, batu, air, ribut. Iya. Betul sekali, oke. Tepuk tangan. Oke anak-anakku sekalian, Ibu mau bertanya. Setelah membaca buku siswa, nonton video bareng ya, di dalam video tadi banyak gambar-gambar. Ibu mau tanya, bagaimana sih perasaanmu setelah belajar IPAS hari ini? Rizky, perasaannya gimana? Apa sedih? Apa Bu, menyenangkan sekali Bu. Ah, gak enak. Saya gak mau lagi lah. Coba Rizky sini berdiri nak. Ibu mau nanya, perasaannya gimana sih setelah belajar IPAS? Rizky menjadi Senang. kenapa senang Rizky belajar IPAS? Karena banyak gambar yang menarik. Karena banyak gambar yang menarik. Betul, tepuk tangan. Oke, siapa lagi yang mau mengungkapkan perasaannya setelah belajar IPAS? Tia. Oke, Tia duduk saja, Ibu tanya. Hah? Oh, Ikam, bentar. Ikam dulu ya Tia ya. Perasaannya gimana Ikam? Senang. Kenapa senang belajar IPAS? Banyak gambaran yang seru. Banyak gambar seru, nah, benar ya.
Gambarnya tadi tumbuhan, ada hewan ya. Macam-macam ekosistemnya banyak tadi. Hewan-hewannya berwarna-warni. Tia, bagaimana nak perasaanmu hari ini setelah belajar IPAS? Gembira. Gembira. Kenapa gembira nak? Karena gambarnya menarik. Ternyata semuanya rata-rata karena gambarnya menarik. Coba ibu tanya, kalau video pembelajaran tadi menarik tidak? Iya. Kalian paham ya dengan pelajaran hari ini setelah melihat gambar dan video? Oke. Berarti semuanya merasa senang? Iya. Alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya senang mengikuti pelajaran IPAS bersama Ibu Nuni. Oke, mantap kalian semuanya ya. Oke, setelah menyimpulkan materi dan Ibu tanya bagaimana perasaan kalian, Ibu akan memberikan suatu apresiasi ya. Nah, hari ini kalian belajarnya sudah sangat bagus, sudah sangat tertib ya. Ibu lihat banyak yang aktif bertanya menjawab pertanyaan Ibu. Berarti kalian hari ini luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, sebelum kita mau siap-siap pulang, Ibu gini, supaya materi ini tetap tersampaikan dan tidak lupa, coba buka buku tulis kalian tulis PR buat di rumah ya. Tuliskan PR-nya, perintahnya tuliskan komponen apa saja yang ada di sekitar rumah kalian. Tuliskan komponen apa saja yang ada di sekitar rumah kalian. Nanti kalian tulis komponennya pasti dua, ada komponen biotik, abiotik. Kalian tulis semua ya Nak ya? Ya, paham ya? Itu buat PR di rumah. Kalau kalian tidak bisa nama-nama komponennya, tanyakan kepada orang tua kalian. Kadang-kadang kalian tanaman tidak tahu apa nama tanaman itu atau hewannya nanti. Ya, silakan nanti kerjakan di rumah. Ibu boleh nggak ngerjainnya sama teman? Nah, kalau ngerjainnya sama teman nanti lingkungan rumah kamu berbeda, nggak sama. Jadi masing-masing saja ya. Nah, besok PR-nya dibawa, kumpulkan sama Bu Nuni, biar Ibu Nuni lihat apa sih yang kalian tulis di buku, komponen apa saja yang ada di rumahnya. Paham ya? Oke, silakan kalian bereskan bukunya. Ya. Buku IPAS-nya silakan susun ke depan. Susun yang rapi. Kita akan bersiap-siap untuk pulang ke rumah dengan suasana yang riang gembira setelah mempelajari pelajaran IPAS. Oh iya, terima kasih. Susun yang rapi. Duduk yang rapi. Kita akan berdoa dengan khusyuk kepada Allah ya. Semoga ilmu yang didapat ini bisa bermanfaat buat kalian ke depannya. Amin. Allahumma amin. Nanti titip salam buat orang tua kalian ya. Ya, nanti cerita, Bu, saya di sekolah tadi diajarin Ibu Nuni ini. Terus ada videonya. Kalian ceritain pelajaran hari ini. Seru loh Bu. Oke? Nanti hari apa pelajaran IPAS Ibu Nuni mempunyai tayangan video yang baru. Mau tidak? Oke, yuk kita tutup pelajaran
Ika maju ke depan. Silahkan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Bella anak sebelum pulang ibu punya tanya jawab biar kita bisa lebih mengingat pelajaran hari ini. Mau tidak tanya jawab? Masih semangat? Ya, oh kita ice breaking dulu aja biar pulangnya lebih ini ya. Yuk, ibu punya goyang-goyang, berdiri semua. Sedikit sebelum pulang ya. Oke. Apa sih? Kepala, pundak, lutut kaki. Sekarang yang diikuti suara bunyi apa gerakannya? Hah? Gerakan aja. Oke, berarti bunyi ikuti. Kepala. Oke, kalau baru dipegangnya ngomongnya kepala tapi pundak yang dipegang berarti megangnya pundak. Kepala, pundak, lutut kaki. Pundak, kepala, lutut kaki, pundak, kaki, kepala. Oke, konsentrasi. Ulangi, letakkan lagi tangannya. Ya, sekarang pegang hidung. Oke, pegang kepala. Ikuti omongan Ibu Nuni. Ibu Nuni ngomong apa ikut. Oke, kepala, pundak. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Ya, kita tanya jawab ya, terus boleh pulang. Oke, coba ibu tanya, nah kalau ada cuma satu kuda di lapangan, bukan di lapangan, satu kuda aja, satu kuda itu disebut apa? Individu, betul. Pulang, ikan tepuk tangan. Oke, ada beberapa hewan berbeda jenis. Disebut apa? Disebut yang berbeda jenis. Komunitas. Pulang tepuk tangan buat Seno. Oke. Kalau ada beberapa hewan yang satu jenis hidup dalam satu apa? Kalau individu satu, hewan sejenis tapi ada beberapa. Populasi. Pulang Fadila. Oke. Ada batu, udara, ada tanah. Komponen apa itu? Apa Najwa? Abiotik, betul. Pulang Najwa. Betul sekali. Pinternya anak-anak ibu. Ada lagi nih. Ada manusianya, gedung sekolah, ada tanaman, ada udara. Itu ekosistem apa? Ekosistem apa? Ekosistem apa? Di mana ekosistem? Yang ada guru, ada murid, itu di mana? Sekolah, betul Dea. Ekosistem sekolah. Oke, boleh pulang. Ada padi, ada sawah, ada tanah. Ekosistem apa? Sawah. Pulang otak. Oke. Apa lagi ya? Ekosistem yang ada di hutan ada apa aja? Yang di hutan.
Oke Rizky, apa Ji? Kera, betul. Apa nih? Apa? Monyet. Iya. Boleh pulang. Oke. Kok sebentar sini maju ini sama Tia. Oke. Ekosistem yang ada di sekolah aja apa? Ayam boleh. Ini kucing. Oke, betul semua. Hebat. Ya. Kenapa? Masih kurang. Oh, Raisa apa? Raisa apa tadi dulunya? Yang di sekolah. Itu Bu, ayam. Burung. Ayam. Yang di sekolah. Apa? Ayam. Ayam, betul Raisa, ayam. Selain itu yang benda matinya saja, apa Raisa? Satu, betul 100 buat Raisa. Selamat pulang ya. Oke.